Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, jadi di sini kita mau nge-vlog ke Galeri Nasional. Galeri Nasional Indonesia. Ikutin terus ya vlognya lah. Berikut ada karya The Dog Eats Found Object, karya Edi Hara, seniman Indonesia yang terkenal, yang dikenal dengan gaya visualnya yang berani, warna-warni mencolok, dan elemen ragam hias yang dipadukan dengan gaya seni kontemporer. Karya ini menggabungkan simbolisme dan kritik sosial dalam bentuk yang mencolok dan kadang-kadang absurd, memadukan unsur budaya pop, ikon tradisional, serta citra surrealis. Makna karya ini sering dianggap sebagai refleksi dari tema-tema konsumerisme, pencarian identitas, dan pengaruh budaya global yang semakin kuat. Dalam karya ini, Hara menggunakan sosok anjing yang memakan atau mengkonsumsi objek yang ditemukan. Gambar ini bisa dipahami sebagai komentar tentang bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat urban, mengkonsumsi berbagai hal secara tidak selektif, baik itu budaya, teknologi, atau informasi. Anjing dalam karya ini bisa menjadi simbol dari dorongan manusia untuk mengambil atau memakan segala sesuatu yang tersedia tanpa mempertimbangkan nilai atau dampaknya. Alasan memilih motif dan gaya yang dipelihara dalam karya ini mencerminkan pengaruh berbagai budaya, gaya pop art, street art, dan tradisi visual Indonesia. Edi Hara mungkin memilih motif ini untuk menciptakan perpaduan antara ragam hias yang dikenal di budaya lokal dengan elemen yang lebih universal, sehingga karya tersebut dapat berbicara kepada audiens yang lebih luas. Pilihan untuk menggambarkan anjing yang memakan objek-objek ditemukan juga merupakan cara untuk menghadirkan ironi dan kritik dalam konteks visual yang ringan dan playful. Sebuah gaya khas Edi Hara yang menyampaikan pesan yang lebih mendalam melalui humor visual dan simbolisme. Saya ingin menjelaskan tentang lukisan potret diri pada tahun 2011. Adalah salah satu karya dari pelukis terkenal di Indonesia, yaitu Avandi Koesema, yang dikenal dengan gaya ekspresionisme dan teknik melukis yang khas. Avandi seringkali menggunakan tangan dan jari-jarinya untuk menggoreskan cat secara langsung ke kanvas, sehingga menciptakan tekstur yang tebal dan ekspresif. Meskipun karya ini disebut potret diri, kebanyakan karya potret dirinya dibuat sebelum Avandi meninggal pada tahun 1990. Jadi, mungkin ini mengacu pada gaya atau interpretasi modern dari karya Avandi yang dibuat oleh seniman lain yang terinspirasi olehnya. Karya Avandi biasanya mencerminkan pengulatan emosional dan refleksi diri yang mendalam. Setiap potret diri yang ia buat memiliki nuansa kejujuran yang kuat, menggambarkan wajahnya dengan ekspresi yang intens dan garis-garis yang kasar. Melalui potret dirinya, Avandi menampilkan sisi-sisi emosional seperti kesedihan, keletihan, atau bahkan kebahagiaan, yang menunjukkan bagaimana ia memandang hidup dan kondisi manusia. Karya potret dirinya seringkali menjadi cara untuk memahami kerentanan dan kejujuran, karena ia menampilkan dirinya apa adanya tanpa menyempurnakan atau idealisasi. Memilih motif potret diri sebagai bentuk eksplorasi tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Dengan melukis potret dirinya, Avandi mencoba memahami dan mendokumentasikan perjalanan batin serta perkembangan emosionalnya. Selain itu, potret diri bagiannya merupakan media untuk mengekspresikan gaya lukisannya yang spontan dan ekspresif.
Tekniknya yang unik, yaitu menggunakan tangan tanpa bantuan kuas, adalah bagian dari cara untuk mendekatkan diri pada karya seni dan menjadi pengalaman lukisan lebih personal serta intim. Karya ragam hias pasar burung yang digarap pada tahun 1965 merupakan karya dari Siti Rulijati, adalah sebuah karya seni rupa yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pasar tradisional. Pasar burung merupakan tempat interaksi sosial, perdagangan, dan tempat berkumpulnya masyarakat, dan seringkali menjadi tempat untuk membeli burung yang memiliki nilai budaya tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Karya ini memiliki makna yang dalam, merefleksikan hubungan antara manusia dan alam, terutama dalam konteks kecintaan terhadap burung sebagai hewan peliharaan dan simbol keindahan. Burung-burung di pasar tradisional seringkali merepresentasikan kebebasan, keindahan, serta keragaman hayati Indonesia. Selain itu, karya ini juga mengungkapkan nilai-nilai sosial budaya dan kehidupan tradisional Indonesia yang sederhana namun penuh makna. Siti Rulijati mungkin memilih motif pasar burung karena tempat ini menyimpan banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat yang kaya akan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Pasar burung merupakan simbol kebersamaan, interaksi, dan hubungan antara manusia dan alam, yang semua ini mencerminkan kecintaan Rulijati terhadap budaya lokal Indonesia. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa diam.